Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya sebelum kita memasuki pembelajaran, silahkan dulu anak-anakku lihat kerapiannya. Sudah rapi semua? Sudah. Sampah-sampah di bawah mejanya sudah bersih? Sudah. Nah, terima kasih karena anak-anakku telah menjaga kebersihan dan kerapian. Selanjutnya, sebelum kita belajar, agar pembelajaran hari ini masuk ke dalam otak kita dengan baik, kita bisa cerna dengan baik, kita awali dengan doa. Silahkan ketua kelas pimpin. Syarat. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum ibu guru lanjut, ibu ingin bertanya, adakah temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa? Pak Idil, Abi dan Anissa. Kenapa itu, Nak? Sakit. Ya, kita doakan teman kita supaya cepat sembuh dan bisa bergabung bersama kita untuk belajar. Sebelum ibu lanjut, kita dulu sedikit supaya hati kalian senang menerima pembelajaran. Silahkan berdiri. Ibu yang pimpin ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, lanjut lagi, tepuk semangat. Ya, semangat semua. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Se, aha, aha, ma, aha, aha, na, aha, aha, semangat. Ulang. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Se, aha, aha, ma, aha, aha, na, aha, aha, semangat. Oke, sudah semangat semua? Sudah. Bisa menerima sudah bisa kita lanjut pembelajaran? Sudah. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum ibu masuk ke pembelajaran, ibu ingin dulu bertanya kepada kalian. Siapa yang tahu apa itu antonim? Ya, Aisyah. Apa? Perbedaan kata. Ada yang lain? Kedua, Persamaan. persamaan. Ada yang lain? Tidak ada? Oke. Kan hari ini yang kedua dulu sinonim. Siapa yang tahu apa itu sinonim? Persamaan. Persamaan. Ada yang lain? Perbedaan. Perbedaan. Nah, tadi teman-teman ada yang mengatakan bahwa antonim itu ada yang perbedaan, ada yang persamaan. Saya kasih contoh, itu antonim. Misalkan saya tunjuk Nanang dan saya tunjuk Nasila. Nanang itu jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Sedangkan Nasila? Perempuan. Nah, Nanang dan Nasila ini ibaratnya antonim. Jadi kalau kalian bisa simpulkan apa itu antonim, melihat dari Nanang dan Nasila berdasarkan jenis kelamin. Apa tadi itu? Apa itu antonim? Berdasarkan
jenis kelamin nanang dengan istilah apa? Perbedaan atau lawan kata. Kalau sinonim saya kasih contoh. Nasila dengan sahwa. Nasila dengan sahwa sama-sama perempuan. Berarti sinonim adalah bersamaan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang antonim dan sinonim. Anak-anakku harus tahu apa itu antonim, apa itu sinonim. Kemudian yang kedua, kalian juga harus tahu contoh-contoh yang termasuk antonim dan contoh-contoh yang termasuk sinonim. Ya, untuk lebih lanjutnya, naikkan buku bahasa Indonesianya. Sudah dinaikkan semua? Sudah. Ya, sebelum Ibu tadi lanjut. Tujuan pembelajaran tadi yang pertama apa? Antonim. Kalian harus tahu apa itu antonim dan sinonim. Yang kedua apa? Yang kedua apa tadi tujuan pembelajaran Kalian harus tahu contoh-contoh yang termasuk antonim dan sinonim. Oke, silahkan perhatikan di papan. Lihat semua? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sinonim dan antonim. Sinonim tadi itu apa? Bersamaan kata. Kemudian antonim perbedaan atau lawan kata. Nah, untuk lebih lanjutnya, nih, ini pengertiannya sinonim. Sinonim adalah apa? Kata-kata yang mempunyai bentuk yang berbeda, tulisan maupun pelafalan. Namun kata-kata tersebut mempunyai makna yang sama. Jadi artinya, nah, itu sinonim, katanya berbeda, tapi maknanya sama. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh kepada Ibu sinonim kata yang kalian tahu? Apa? Ya, Adwa, silakan. Sinonim itu adalah misalnya alifah dengan nasila. Ya. Jenis kelaminnya yang sama. Ya, bisa. Ada yang lain? Apa itu sinonim? Apa itu sinonim contohnya? Ya, Aska, silakan. Bunda dan Bunda. Ya, bunda dan ibu. Nah, bunda itu kan merujuk kepada orang tua perempuan tak. Kalau bunda merujuk kepada orang tua perempuan tak juga. Bunda dengan ibu itu katanya sama atau tidak? Tidak, tapi maknanya sama. Jadi dipaham yang namanya sinonim? Oke. Kemudian kita lanjut contoh-contohnya. Nah, seperti di atas, mungil itu sama dengan kecil. Dia beda, ini kan katanya beda, ini juga beda, tapi maknanya sama. Sedangkan ini sedih dengan burung, sama-sama maknanya. Ini juga senang dan bahagia, sama maknanya, tapi tulisannya beda dengan ucapannya pun berbeda. Kemudian cepat dan kilat, sama-sama cepat dengan kilat. Lambat juga dengan pelan juga sama. Jadi sudah dipahami? Sudah dipahami itu sinonim? Oke.
Silahkan. Yang dipasangkan A2 adalah pembohong dengan pembual. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Benar. Beri tepuk tangan untuk A2. Oke. Siapa lagi yang berani ke depan selain A2 untuk memasangkan kata yang ada Ibu sediakan? Siapa? Silahkan. Ajukan tangan tak yang berani. Tidak dimakan itu sama Bu Guru kalau salah. Siapa yang berani? Ini Alim. Alim itu pasangannya di sini atau sinonimnya yang sama katanya Pak. Ya silakan Aisyah. Jadi tidak ya. Benar? Benar. Ya, beri tepuk tangan untuk Aisyah. Lagi siapa yang bisa? Ibu yang tunjuk ya. Nasila. Jadi malu-malu. Karena tidak dimakan di kita. Kalau salah Ki. Awas nah itu. Sudah sampai Ki. Yang mencari Ki yang lain yang sampai Ki. Ini coba nakal dengan apa? Oh dia tuh itu. Ini coba angku pasangannya apa? Angku pasangannya. Nah perhatikan di papan. Nasila menunjuk kata angku dengan penggerutu. Benar atau masih mau diperbaiki? Benar atau masih mau diperbaiki? Angku itu yang bagaimana dilihat kalau orang angku? Angku itu kayak begini. Namanya angku. Jalan di depannya orang tidak permisi, itu angku. Berarti angku lawannya sombong. Silahkan diperbaiki. Dan jangan pakai tangan. Ya, sudah benar? Oke. Lanjut lagi. Ibu yang Ibu yang sebutkan kalian yang pasangkan. Kalau nakal itu pasangannya apa? Nakal samanya apa? Nakal samanya apa? Alifah? Iya. Benar atau salah? Alifah mengatakan nakal itu berpasangan dengan kata badung. Benar atau salah? Benar. Oke, benar. Selanjutnya, cermat. Cermat itu sinonimnya atau padanan katanya sama dengan apa? Angkat tangannya dulu. Aisyah. Apa? Katanya Aisyah cermat itu pasangannya teliti. Benar atau salah? Hah? Apa? Iya, benar. Cermat itu berpasangan dengan teliti. Kalau pemarah pasangannya apa? Luwes. Ada yang lain? Ada yang lain? Pemarah. Bagaimana kalau marah? Kamu itu begini, kamu itu nakal, kamu itu malas. Itu dia kan suka marah-marah. Jadi pasangannya itu apa? Apa? Iya, penggerutu. Yang ini nah. Lanjut lagi. Kalau supel pasangannya apa? Atik. Ada yang lain? Luwes. Apa? Iya, luwes. Kemudian rajin.
Jadi sudah dipaham semua? Nah, pembohong pasangannya pembual. Jadi kalau ada orang yang dikatakan pembual, jadi namanya pembohong. Kemudian Alif pasangannya soleh. Rapi pasangannya Dia. Rapi pasangannya Dia. Api. Terus ini kan tadi nasibnya. Nakal pasangannya Badung. Cermat teliti. Pemarah penggerutu. Super rajin angkuh. Oke, jadi sudah dipaham? Sudah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke antonim. Nah, tadi kata teman tak, antonim itu adalah perbedaan atau lawan. Nah, ini nih artinya. Antonim itu kebalikannya dari sinonim. Jadi sama berarti lawan. Kemudian kata yang tulisannya dan maknanya saling berlawanan. Artinya nak, okina beda toh. Terus maknanya juga beda. Tulisan beda, makna sama, pelafalan juga beda. Oke, siapa yang bisa sebutkan ke ibu guru satu contoh tentang kata antonim? Dua. Misalnya seperti Zahwa dengan Nanam, jenis kelamin mereka beda. Beda antara laki-laki dan perempuan. Ada yang lain? Ya, Aska. Jujur dan bohong. Jujur dan bohong. Ada yang lain? Kalau datang, lawannya apa? Pergi atau pulang. Meja dengan kursi. Atas, Bawah. jadi sudah dipaham? Oke, kalau sudah dipaham, ada lagi contoh yang ibu ingin kasih lihat. Kayak ini, tua lawannya muda, sedih lawannya senang, berat lawannya ringan, keriting lawannya lurus, basah lawannya kering, sakit lawannya Sehat. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut. Nah, ada lagi contoh yang ibu siapkan untuk kalian untuk dijawab. Siapa yang bisa, yang berani selain teman-teman kalian yang sudah ke depan, siapa yang berani lagi untuk memasangkan satu antonim? Siapa? Ya, silahkan Nanang. Ya. Benar atau salah? Benar. Ada yang lain yang bisa memasangkan? Ya, Aska. Pendek dengan panjang. Benar atau salah? Benar. Ada yang lain? Ya, Alifa. Silahkan Alifa. Ya, semi dan gugur. Benar atau salah? Benar. Ya, benar. Ada yang lain yang ingin mencoba ke depan? Ya, silahkan Hikmah. Hikmah dulu. Ya, ada lagi? Kedua. Selanjutnya Suci. Setelah dua Suci lagi. Suci
cuci lagi. Selanjutnya nanti siapa yang belum? Sahwa belum. Oke, Sahwa. Oke, siapa lagi? Nasila. Cari nanti yang pendek-pendek. Ya, ada yang lain? Yang lain lagi? Masih ada yang belum? Hikmah. Hikmah. Apa yang belum ini bersih? Bersih lawannya. Siapa lagi? Nanang. Dorong lawannya apa? Oke. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian yang sudah berani mengucapkan perkataan. Oke. Nah, tadi kalian sudah mengetahui lawannya. Manis dengan asam, dorong dengan tarik, sedih dengan senang, bersih dengan kotor, panas, dingin, bau, wangi, besar, kecil, pendek, panjang. Jadi sudah dipahami nak? Kalian sudah paham tentang antonim dan sinonim sudah? Sudah? Kalau ibu kasih tugas sudah bisa dijawab? Oke. Untuk lebih untuk lebih mengetahui pendalaman materi kalian, sebelum ibu kasih tugas, ibu dulu mau tes kalian, mau kasih kuis. Ya. Oke. Nah, aku adalah seorang siswa yang rajin. Siapa? Saya bisa. Yang paling cepat tadi? Ya, dulu Aska. Aska dulu. Jawabannya adalah C. Apa itu C? Ya. Lawan kata rajin, malas. Kita lihat kita lihat jawabannya. Ya, benar. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya soal yang kedua. Ketut adalah anak laki-laki yang pendiam. Apa antonim dari kata pendiam? Aku. Iya, ada. Ya, jawabannya adalah C. Cerewet. Ya, kita lihat apakah benar. Nah. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Ajwa. Soal yang ketiga. Gunung Merbabu memiliki pemandangan yang indah. Apa sinonim dari kata indah? Sinonim dari kata indah. Yang bisa menjawab angkat tangan. Selain A2, yang lain lagi. Yang lain. Elok, takjub, gemerlap. Apa tadi itu sinonim? Persamaan. Persamaan. Ya, Aisyah, apa jawabannya? Apa A? Jawaban yang dipilih Aisyah adalah A. Elok. Kita lihat dulu ya. Ya, benar. Tepuk tangan. Lanjut lagi. Yang keempat. Lampu ruangan itu sangat terang. Lawan kata terang. Ya, Sahwa. A. Gelap. Kita lihat. Ya, jawabannya.
Apa? B. Benar atau salah? Kita lihat. Ya, benar. Beri tepuk tangan. Nah, ternyata soalnya sudah habis. Nah, dari beberapa contoh dan kuis tadi yang Ibu berikan kepada kalian, sudah dipaham? Sudah? Oke. Karena sudah dipaham, Ibu ingin memberi kalian tugas dengan cara berkelompok. Dengan cara berkelompok, Ibu dulu bentuk kelompok karena ada teman saya yang tidak hadir, berarti 9. Berarti Ibu bagi 3 orang dalam satu kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, siapa? Nazila, kasih ini kira sila. Bawa Kursita ke dekatnya Nana. Kemudian A2 ke situ, dekatnya Alifah. Nah, ini perhatikan dulu nak. Perhatian. Siap. Nah, perhatikan. Ini Ibu memiliki lembar kerja dan amplop. Amplop ini bukan uang isinya ya. Amplop ini berisi tentang nantinya yang kalian akan kerja. Nah, di lembaran ini ada petunjuk cara mengerjakannya. Nanti kalian secara berkelompok mengerjakan di sini. Paham nih? Oke, tunggu ya, aku kasih sedikit. Dan dulu dibuka Dina. Di sini kisah buat. Kata-kata ini namanya juga kerja kelompok. Nah, sebelum kita lanjut, pernah bermain puzzle? Nah, di amplop ini ada potongan-potongan kertas atau puzzle. Ini akan nanti kita bentuk. Nah, dengar dulu dah Ibu. Setelah kalian sudah bentuk, sabar. Setelah kalian sudah bentuk bersama dengan kelompok kalian, di dalam puzzle itu ada petunjuk soal. Nanti dijawabnya di kotak ini. Paham? Ya, silahkan dibuka. Ya, pertama susunlah puzzle-nya. Susun puzzle-nya. Ya, kerjasama gini, kerjasama. Apa? Ada lemon di bawah kan? Jangan dulu lemon. Kalian kerjasama karena Ibu akan juga melihat kerjasama kalian. Jangan cuma satu saja yang bekerja. Ya, kerjasama Ki. Dia lihat dulu modelnya, baru dipasangkan. Yang mana di ya. Oke.
karena ibu juga nilai kekompakan kelompok kalian. Ini cepat tepat. Ya, perhatikan, bantu teman tak berpikir dari yang mana. Kalau sudah disusun, dia sudah terangkai menjadi sebuah gambar, maka ada di situ petunjuknya. Ya, kelompok 3 hampir selesai. Ini satu dan ini. Perhatikan baik-baik. Ya. Jangki buru-buru yang jelas tepat. Bagaimana kelompok 1? Ya, kelompok 1 hampir ini selesai. Perbaiki dulu. Selesai. Ya, kalau sudah selesai, ada pertanyaan di balik gambar itu. Silahkan kalian jawab dan isi di kotak. Tulis, Mina. Sinonim kata bahagia. Sinonim itu persamaan kan? Kalau persamaan bahagia apa? Nah, aku tahu. Perbaiki caranya. Aku tahu. Bagus. Sudah. Sudah? Ya, kelompok 3 sudah selesai, kelompok 1 sudah? Ya. Ya, sisa kelompok 2. Digunakan untuk makan antonim kaki. Jadi Tidak ditengok. Perhatikan ini gambar membentuknya, ini gambarnya. Berarti ada yang salah.
apa? Disarankan untuk beristirahat. Apa kalau disarankan orang untuk beristirahat? Ini orang disarankan dia untuk beristirahat. Jadi apa namanya? Kalau disarankan orang beristirahat. Kenapa ini gambar apa ini nak? Jangan dulu ini. Perhatikan dulu ini kan ada kata antonim. Ini jadi antonimnya ini. Jawab dulu ini. Disarankan untuk beristirahat. Kalau disarankan orang untuk beristirahat, kenapa ini? Sakit. Tunggu dulu. Tapi ini ada antonim berarti sakit. Antonim dari kata sakit apa? Nah. Ya. Oke, sudah semua? Sudah. Bagaimana? Sudah bisa dijawab? Bisa? Gampang? Gampang. Bisa dijawab dengan benar? Senang belajar begini? Senang. Oke. Tadi di kelompok 1 pertanyaannya apa di situ nak? Digunakan untuk makan. Digunakan untuk makan dan ada gambar tangan. Dan kemudian meminta apa? Antonim. Antonim dari kata tangan apa? Antonim kaki. Benar kaki di situ? Oke, beri tepuk tangan. Oke, yang kedua, gambar puzzle yang terbentuk adalah orang yang sedang sakit. Sedangkan dia meminta kata antonim. Antonim dari sakit apa? Sehat. Ya, apa yang kalian tulis? Sehat. Ya, kelompok 2 menulis kata sehat. Beri tepuk tangan. Oke, lanjut kelompok 3. Kelompok 3 gambarnya apa di situ nak? Gambar orang yang sedang bermain bersama teman. Kemudian dia meminta sinonimnya. Sinonim dari kata senang apa? Ya, benar? Oke, beri tepuk tangan. Sudah dipaham? Oke, silakan dikumpul. Oke, perhatikan tadi yang kalian kerja. Perhatikan yang kalian kerja tadi. Nah, ini tadi yang kalian kerja. Ada gambar tangan. Ada gambar tangan, kemudian digunakan untuk makan. Dan jawabannya adalah kaki. Ini. Lanjut yang kedua, disarankan untuk beristirahat. Lawan kata dari beristirahat apa? Sehat. Nah, antonimnya ini kan memikul beban, berarti berat, lawannya ringan. Kemudian ini, kakinya terasa nyeri setelah jatuh dari sepeda. Sinonim dari kata nyeri apa? Sakit. Bermain dengan tertawa bahagia. Sinonim kata bahagia? Oke. Bisa semua? Untuk ini kan tadi penilaian secara berkelompok. Ibu akan menilai kalian secara individu. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, sudah siap? Silakan ke tempat duduk masing-masing. Nah, ibu memiliki sebuah lembar kerja. Ini lembar kerjanya diselesaikan secara individu. Atau apa lagi sinonimnya individu?
Ya. Nah, ini lembar kerjanya, ada petunjuknya. Ketika dia antonim diberi lingkaran. Ketika pasangan kata ini adalah sebuah sinonim diberi tanda segitiga. Artinya dikasih segitiga di sini. Kalau dia antonim dilingkari. Paham? Jangan lupa tulis nama di sudut kanan atas. Oke, silakan. Silahkan diselesaikan dengan baik, baca dengan teliti. Ingat, tulis nama. Ya. Ya, kalau lingkaran itu berarti dia antonim. Kalau segitiga berarti dia sinonim. Baca dengan teliti, Dek. Hah? Dia di bidangnya. Berarti dia adalah Sudah? Sudah? Oke, karena sudah selesai semua, kumpul Mina. Silahkan dikumpul. Ya. Oke, silahkan. Oke, sudah mengumpulkan semua? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, silahkan kalian rapikan bukunya. Rapikan bukunya. Silakan bukunya dirapikan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu dulu ingin bertanya. Silakan pengen dulu rapikan. Sudah? Ya. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira tadi kita belajar apa? Antonim dan sinonim. Sama apa lagi? Contoh-contoh antonim dan sinonim. Kalian sudah paham? Oke, sudah. Terima kasih. Kemudian, bagaimana
Karena disapa. Kedua, karena kita harus bisa membedakan apa itu benar atau salah. Adua sudah bisa membedakan sinonim dan antonim. Oke. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian itu akan belajar tentang IPAS ya, karena hari ini setelah bahasa Indonesia itu IPAS, kalian dulu baca-baca bukunya ibu IPAS-nya tentang fenomena alam. Nanti setelah ibu guru keluar akan ada ibu guru masuk lagi ke kelas untuk mengajar kalian IPAS. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat, masuk ke dalam otak tidak dilukai, dipahami, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas, pimpin kelas. Siap.